Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan mendemokan target setup for burp scanner dengan anggota kelompok Farhan Ahmad Rifki dengan NPM 231063117017 dan saya sendiri Anya Sabrina Narlita dengan NPM 23106311702125. Apa sih target setup for burp scanner itu? Target setup untuk burp scanner merujuk pada pengaturan atau konfigurasi yang dilakukan sebelum melakukan pemindaian atau scanning pada aplikasi web menggunakan Burp Suite. Burp Suite itu adalah alat keamanan cyber yang banyak digunakan untuk pengujian keamanan aplikasi web. Alat ini menyediakan platform untuk melakukan penilaian keamanan guna mengidentifikasi kerentanannya. Dikembangkan oleh Portsuiger, Burp Suite mengintegrasikan berbagai alat untuk menguji aplikasi, menemukan kerentanannya, dan melakukan uji penetrasi. Nah, elemen utama dalam target setup untuk Burp Scanner yaitu menentukan target, yang kedua koneksi proxy, yang ketiga spidering, yang keempat pemilihan scan type. Burp Scanner adalah pemindaian aplikasi web dinamis yang termasuk dalam edisi profesional perangkat lunak Burp Suite. Alat ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis memindai situs web dan mendeteksi cacat keamanan umum, termasuk injeksi SQL, cross-site scripting, injeksi XML, tanda cookie yang hilang, dan banyak lagi. Kali Linux. Kali Linux adalah distribusi Linux, turunan Debian, dan juga penerus backtrack yang digunakan untuk melakukan penetrasi pada jaringan. Kali Linux memiliki lebih dari 300 perkakas yang ada di dalamnya dengan fungsi masing-masing. Kali Linux juga bersifat live CD dan dapat diinstal secara manual. Dan berikut adalah modul Kali Linux. Bisa kita buka. Nah, di sini ada banyak banget chapter-chapter yang bisa kita lihat karena kita menjelaskan mengenai target setup for Burp Scanner di chapter 13 berada pada halaman 76. Selanjutnya, demo akan dijelaskan oleh Farhan Ahmad Rifki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial eh, melakukan pemindaian keamanan aplikasi web menggunakan Burp Suite pada aplikasi Multilidae yang berjalan di mesin VirtualBox. Nah, pertama-tama teman-teman pastinya step by step mengerjakan. Yang pertama, teman-teman bisa mendownload aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu di Google ataupun dimanapun yang hasilnya VirtualBox gitu kan. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya sudah mendownload aplikasi VirtualBox, nanti teman-teman hasilnya akan ditampilkan beranda seperti ini gitu kan. Nah, di sini teman-teman setelah mendownload aplikasi VirtualBox, teman-teman juga harus mendownload Metasploitable-nya juga. Mungkin teman-teman bisa mendownload Metasploitable-nya di Google juga di web Portsuiger. Lalu multilidaya juga di Portsuiger. Nah, ketika teman-teman sudah mendownload Metasploitable-nya, nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Nah, nanti zip-nya yang sudah teman-teman download, teman-teman ekstrak. Ekstrak here, nanti munculnya akan seperti ini. Nah, setelah itu, kalau misalnya sudah, nanti teman-teman klik mesin lalu baru, misal teman-teman namain Metasploitable apa gitu. Misal di sini saya sudah menamakan Metasploitable-nya 2 gitu kan. Lalu tipenya Linux, subtype-nya Ubuntu, lalu hard disk-nya lalu kita gunakan berkas hard disk yang telah kita ekstrak tadi. Nah, teman-teman bisa tambah klik yang ini. Nanti teman-teman bisa open lalu klik pilih, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, teman-teman jangan langsung mulai. Teman-teman ke pengaturan terlebih dahulu, lalu ke jaringan, ubah kontrolnya yang awalnya tadi NAT
ke adapted bridge, ya kan. Lalu modenya itu teman-teman yang awalnya tadi tolak, izinkan semua. Nah, kalau misalnya sudah, klik OK, lalu kita mulai. Nah, nanti ketika kita diberikan running output dari si mesin VirtualBox-nya ini, teman-teman akan disuguhkan dengan password username. Nah, nanti teman-teman ketika disuguhkan password dan username, teman-teman bisa masukkan sebagai MS-Fadmin. Nah, kenapa MS-Fadmin? Itu adalah running out dari config yang telah diberikan si Bird Suite-nya itu. Nah, oke, tunggu sebentar. Muncul login nanti. Password dengan username. Nah, misalnya nih login sebagai username. Tadi login sebagai MS Fadmin. Passwordnya juga sama. Nah, kalau misalnya sudah, kita klik ifconfig. Untuk apa? Untuk memunculkan IP net address yang nanti kita tampilkan di Metasploitable di Google. Lalu ketika sudah, nah, teman-teman sudah dapat nih INET address-nya sebagai 192.168.248.105. IP inilah yang akan kita pakai di Google. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan IP di mesin VirtualBox-nya, berarti teman-teman masih ada yang salah konfigurasinya di sebelumnya. Mungkin teman-teman yang sudah sesuai dengan tutorial ini akan ditampilkan IP-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti kan diberikan IP-nya berbeda-beda, tapi kalau misalnya sama dengan saya, nanti memunculkan HTTP-nya sesuai dengan IP address yang diberikan di mesin VirtualBox teman-teman sendiri. Nah, mungkin di sini IP address-nya saya yaitu 192.168.248.105. Kalau misalnya sudah, kita back to Google. Kita ke Google, kita lanjut ke IP yang tadi, berarti 192.168.248.105. Enter. Oke, bersuitnya kita matiin dulu. Let's go. Kita disable. Nah, nanti kalau misalnya sudah, teman-teman akan ditampilkan seperti ini. Nah, tadi kenapa kita no internet tidak bisa? Nanti akan saya jelaskan. Oke, kalau misalnya sudah teman-teman eh, nampil di halaman ini, berarti teman-teman sudah dikatakan sukses untuk Metasploitable-nya. Lanjut ke langkah berikutnya, kita akan menyiapkan sebuah downloader dari Burp Suite-nya. Nah, teman-teman akan download Burp Suite-nya, yaitu bisa teman-teman download dari Podswigger di Google, atau teman-teman bisa cari di website-website lain. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman pilih yang Burp Suite yang profesional. Nah, apa bedanya sama yang Community Windows? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pilih Burp Suite Community yang Windows, yang Community Edition, itu ada tampilan yang Burp Suite ini gak dipunyain dengan Burp Suite profesional. Nah, alangkah baiknya teman-teman mengikuti prosedur yang saya berikan. Teman-teman download Burp Suite yang profesional, nanti kalau misalnya sudah, tampilannya akan seperti ini, gitu kan. Oke, tunggu sebentar. Nah, nanti kalau misalnya sudah, kita klik next, start up, start Burp. Oke, tunggu sebentar. Nah, nanti dashboard halamannya seperti ini. Nah, mungkin kalau misalnya sudah, kita back to Google, lalu kita klik HTTP dulu untuk memunculkan alamat ini. Kita 192.168.248.105. Nah, mungkin sudah ada. Jangan lupa teman-teman nambahin mutilidainya. Nanti akan berbeda. Kalau misalnya teman-teman tanpa memasukkan mutilidai, nanti teman-teman cuma akan menampilkan web seperti ini, halaman seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman menambahkan mutilidai, nah, teman-teman akan ditampilkan seperti ini halamannya. Kalau misalnya sudah, teman-teman jangan lupa menambahkan Foxy Proxy di komputer teman-teman sendiri. Lalu teman-teman menambahkan ekstensi ini, ya kan? Nanti kalau misalnya sudah, teman-teman akan ditampilkan seperti ini. Kalau misalnya awalnya kita disable gitu kan. Awalnya disable nih.
ya kan? Kita klik option, lalu ke proxies kita add. Nah, titel teman-teman bisa mengikuti burp suite. Lalu tipenya HTTP, hostname-nya yaitu 127.0.0.1. Nah, portnya 8080. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini adalah langkah-langkah yang sudah terstruktur yang diberikan oleh si burp suite-nya tersendiri. Nah, ini adalah konfigurasi yang telah diberikan oleh websitenya sendiri. Nah, kita cukup cuma bisa melakukan dan mengikutinya saja. Lalu ketika sudah seperti ini, kita klik save dan nanti muncul di bagian sidebar seperti ini. Lalu, kalau misalnya kita awalnya disable, kita untuk mengakses YouTube atau mengakses aplikasi lainnya masih bisa, ya kan? Tetapi kalau misalnya kita sudah mengklik Brute Suite, ya, ketika kita mengklik YouTube lagi, nanti no internet. Nah, itu kenapa? Itu karena kita mengalihkan lalu lintas jaringan untuk kita fokus ke bagian Brute Suite yang di multilidayanya tadi. Nah, kalau misalnya sudah, kita back to Brute Suite-nya. Lalu kita bagian proxy yang awalnya intercept teman-teman on seperti ini, kita off-kan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah off, kita ke target. Oke, ada yang salah nih. Kalau misalnya sudah, kita lanjut buka Burp Suite dulu. Buka Burp Suite dulu. Lanjut, kita next, next. Nah, oke, Don. Coba kita balik lagi ke Google, lalu TTP, Lidae. Next, let's go. Lalu kita ke target sitemap. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah ditampilkan seperti ini, jadi tadi kalau misalnya teman-teman ngikutin saya, awalnya teman-teman mengakses si multilidayanya terlebih dahulu daripada si boot sheet-nya dulu, nanti teman-teman error. Maksud bukan error, belum ada tampilan seperti ini. Tapi alangkah baiknya, tadi maaf saya ada salah, teman-teman lebih baik membuka boot sheet-nya terlebih dahulu, lalu mengakses si halaman ini, pasti nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah ditampilkan halaman seperti ini, teman-teman jangan lupa untuk add to scope, ya kan? Yes, add to scope. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberikan pemindaian data keamanan yang dimultilidaya untuk kita transfer di akhir nanti. Nah, kalau misalnya sudah, teman-teman ke bagian actively scan this host. Nah, kita siap nih untuk memindai gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah, nanti teman-teman di sini akan muncul banyak nih isu-isu yang diberikan nih. Ada apa aja gitu kan. Oke, tunggu sebentar. Coba kita, aduh, kita tunggu. Apakah sudah? Mungkin sudah. Kita bagian ke report isu, lalu kita generate sebagai HTML. Nah, kalau misalnya sudah, kita next saja, lalu kita namain file kita. Misal grup eh, generate word underscore suite dot html. Let's go. Kalau misalnya sudah, kita next. Nah, report complete. Kalau misalnya sudah, teman-teman mengikuti step by step ini, teman-teman sudah selesai langkah-langkahnya. Lalu kita bagian ke dokumen yang sudah kita klik tadi, kita bikin nih HTML tadi. Kita lihat. Nah,
Ini adalah tampilan pemindaian keamanan yang sudah kita generate with HTML gitu kan. Nah, mungkin di sini ada penjelasannya sedikit tentang mengenai Burp Suite HTML ini. Nah, mungkin file ini adalah laporan hasil pemindaian keamanan dari alat yang bernama Burp Suite yang telah tadi kita config gitu kan. Yang dirancang untuk menganalisis aplikasi web gitu kan. Nah, laporan ini disusun dengan format HTML yang memadukan teks dengan elemen visual, ya kan? Seperti warna table, warna icon, maaf, warna table dua kali, dan tata letak yang rapi untuk membantu pembaca memahami informasi yang diberikan. Nah, bisa teman lihat tuh sampai bawah, ya kan? Lalu laporan ini memiliki struktur yang dimulai dengan pembagian pengantar dan gaya yang diberikan sangat-sangat efisien. Lalu laporan ini mencakup rincian kerentanan atau masalah keamanan, ya kan, yang ditemukan selama proses pemindaian. Setiap temuan biasanya dijelaskan secara detail. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya kan, secara detail banget. Lalu setiap temuan yang diberikan tingkat keparahannya kita bisa melihat sendiri yang teman-teman bisa lihat. Lalu selain itu juga laporan ini menyertakan deskripsi tentang bagaimana kerentanan dapat terjadi. Yang terakhir, teman-teman bisa lihat ini adalah laporan hasil kalian yang telah kalian pindai. Lalu laporan ini juga memiliki elemen visual seperti icon, grafik, dan juga tata penulisan yang baik seringkali dirancang untuk digunakan sebagai dokumen referensi untuk audit keamanan atau diskusi dengan tim keamanan teknis. Nah, di sini teman-teman kalau sudah mencapai halaman ini berarti tandanya teman-teman sudah sukses untuk mengikuti langkah-langkah tutorial ini. Nah, mungkin dengan subtema pemindaian keamanan aplikasi web menggunakan Burp Suite pada aplikasi multilida yang berjalan di mesin VirtualBox pada siang hari ini telah usai. Mungkin langkah-langkahnya cukup gampang sekali ya kan, teman-teman bisa mengikuti bagaimana caranya memindai proses keamanan web seperti itu saja. Gampang, gampang banget. Kalau misalnya teman-teman kepo caranya menggunakan Brute Suite, tonton video ini. Oke, let's go. Mungkin segitu saja yang dapat saya berikan tutorial pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.